dosen saya yang berdiri bidang psikologi pendidikan. Terima kasih. Silakan. Sekarang kita akan mulai dulu, tapi kita coba tes dulu aja deh bagaimana konsentrasi Bapak-Bapak Ibu. Baik Bapak-Bapak Ibu, karena mungkin ini tadi kena AC, jadi agak dingin nih di dalam ruangan ini. Tentu terima kasih pada Delport memberikan tempat yang walaupun sederhana. Oke, atas bawah, samping, kiri. Oke, semakin lama semakin cepat. 1, 2, 3, tempelkan ke dagu. Oke, ya. Oke Bapak, dagu Bapak. Dagu Ibu, dagu. Dagu Bapak. Dagu Bapak, Ibu dagu. Dagu Bapak. Dagu Bapak. Ya, oke, dagu. Dagu Pak, dagu. Dagu. Ya, oke. Jadi ternyata coba ya, saya menyampaikannya dagu, tapi ternyata semuanya menempel di dahi. Karena apa? Contohnya kan gitu. Ini menunjukkan ternyata Bapak Ibu, ternyata ini ya, visual memperhatikan itu lebih efektif daripada sekedar ceramah. Terbukti, dan memang dalam ilmu psikologi ada kaidah yang mengatakan seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota, maka kalau sekarang anak-anak itu belajar, sementara gurunya tidak sedikit berubah dalam proses pembelajarannya, hanya dengan ceramah saja, ya mana mungkin bisa optimal nanti proses pembelajarannya. Yang lebih diperhatikan tadi ceramahnya atau contohnya. Tahukah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, jika Anda adalah satu di antara 1 juta orang di Cina, maka akan ada 1.300 orang yang seperti Anda. Jadi, kalau kita adalah satu di antara 1 juta orang di Cina, akan ada 1.300 orang yang seperti kita. Apa yang bisa diartikan dari statement ini atau temuan Carl Fix? Tahukah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, yang ditemukan oleh Carl Fix berikutnya adalah menurut Sekretaris Pendidikan Amerika, Richard Lilly, bahwa 10 pekerjaan yang dituntut atau diinginkan di tahun 2010 ternyata belum ada di tahun 2004. 10 pekerjaan yang sangat dituntut, demand itu berarti sangat diinginkan atau diharapkan di tahun 2010 itu ternyata belum ada di tahun 2004. Artinya dalam hitungan 6 tahun telah berkembang ada 10 pekerjaan baru, yang 10 pekerjaan baru itu sangat dibutuhkan. Baik, saya kurang tahu ini. Kira-kira pengalaman saya begini, dulu pada saat tahun 2000-an itu handphone masih baru. Waktu itu saya handphonenya masih Siemens, yang Siemens bulat-bulat itu, yang besar itu ya. Waktu itu kartu perdana harganya 600.000. Iya, 600.000 mahal gitu ya. Waktu itu, dan belum ada counter handphone, teknisi handphone itu belum ada. Jadi waktu itu belum ada namanya pekerjaan teknisi handphone kan, tahun 2000. Sekarang peluang baru, bisnis baru yang sangat menjanjikan kan buka counter handphone itu. Bahkan sebagian besar mahasiswa sains saya itu lulus langsung buka counter handphone seperti itu. Banyak pekerjaan baru yang diciptakan pada tahun-tahun yang akan datang. Berarti kalau begitu 2012, nanti 2020 akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kita tidak tahu. Kenapa? Oh, berarti dunia sedang mengalami perubahan. Dan perubahan adalah sebuah keniscayaan. Teknologi semakin berkembang, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota, ada sebuah keniscayaan dan kita tidak bisa nyetopnya. Dia akan terus berkembang. Sehingga permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan itu. Dan sepakat dengan beberapa orang bahwa untuk berubah itu memang pekerjaan yang sudah mudah, Bapak Ibu. Sudah mudah. Awalnya sulit, tapi lama-kelamaan pasti saya yakin akan mudah kalau kita tahu bagaimana cara dan merasakan bagaimana manfaatnya. Saya ingin buktikan betapa memang perubahan itu pada awalnya mudah. Begini Bapak Ibu, saya punya permainan begini. Karena ini fun Pak ya, ini fun. Kita coba praktekkan langsung. Bapak saya mau tanya, gajah itu besar atau kecil? Besar. Gajah bentuknya apa? Nah,
Iya, Pak dikasih ada mahasiswa kritis. Oke, bagus. Bentuknya gajah besar atau kecil? Besar. Kalau besar gerakannya bagaimana? Lambat. Gerakannya untuk membuktikan bahwa itu besar. Gajah besar. Semut? Ular? Panjang. Oke. Baik Bapak-bapak, kita latihan dulu. Oke, latihan dulu. Ini kurikulum lama, katakanlah begitu ya. Gajah besar, semut ular panjang. Oke, Bapak, itu kurikulum lama. Ada perubahan kurikulum karena perubahan zaman, seolah-olah begitu. Gajah besar Bapak, tapi gerakannya berubah. Gajah besar, semut kecil. Oke, ular panjang, ular panjang tapi gerakannya berubah. Namanya juga perubahan, begitu kan? Oke, semisal seperti itu. Coba kita latihan dulu. Saya tes bagaimana kurikulum lama dulu. Gajah besar, ular panjang. Oke, sekarang kurikulum baru. Semut semut kecil lah ya. Ya betul. Semut kecil. Oke. Oke. Pakai kurikulum baru. Gajah besar. Gajah besar. Semut Besar. ular panjang. Kayak gini ya. Oke, sekali lagi kurikulum baru. Gajah besar. Semut ular panjang. Oke. Lama-lama besar Bapak. Sebagaimana sudah dipromosikan oleh sebuah sekolahan, seperti ini. Kita coba tekankan sekali lagi bagaimana nanti pendidikan dengan teknologi itu akan berubah dan dampaknya bagi kita dan bagi siswa seperti apa. Ini ada sebuah contoh sekolah di Brunswick. Nah, dia buat iklan tentang bagaimana perubahan pendidikan itu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah Anda menyadari betapa dramatisnya dunia itu telah berubah seperti ini? Pertanyaannya dan rasakan, kapan Bapak-bapak, ibu-ibu menyesuaikan mencari channel televisi dengan pakai gelombang seperti ini, on VCR, seperti ini? Sekarang mau tanya, ada nggak cara nyari gelombang TV itu kayak dulu muter-muter UHF gitu Pak? Sulit dicari. Sekarang malah nggak ada, sulit mencari Pak ya. Sekarang sudah langsung pakai remote begitu. Nah, terus kemudian use correcting fluid alias tipek. Jadi terakhir pakai tipek kapan? Kayaknya lama-kelamaan tipek itu nanti akan hilang nih lama-kelamaan. Jadi ke depan bisnis TikTok kalanya nggak menjanjikan. Karena nanti akan hilang. Cukup di delete sebelum di print out. Kalau print, oh salah, buat lagi ngeprint. Lama-kelamaan TikTok nggak berguna nanti. Oke. Dengan kepada dia di Telkom beberapa yang lalu Pak Cacu ya, yang waktu itu punya kemampuan prediksi luar biasa bahwa suatu saat Indonesia akan masyarakatnya atau warganya itu akan mempunyai 2 telepon. Ketika waktu itu telepon rumah yang muter itu kering itu masih langka, tapi Pak Cacuk di Telkom waktu itu punya prediksi nanti orang Indonesia itu akan memakai 2 bentuk telepon. Nah ternyata prediksi sekitar 10 tahun setelah itu terbukti. Sekarang kita telepon kita ada berapa Pak sekarang? 3. Yang satu untuk siapa? Yang untuk siapa? Banyak sekali gitu ya. Luar biasa seperti itu. Nah sekarang bagaimana kan studi visual di kebun binatang? Oke, sorry. Ini. Nah ini saya. Nah ini studi visualnya. Kebun binatang. Masing-masing anak membawa. Nah ini sedang digagas bagaimana kalau nggak salah Microsoft sama Apple itu membuat laptop transparan seperti ini, bisa langsung nyekan seperti itu. Nah begitu langsung nyekan, siswanya nyekan gambar atau foto untuk studi visualnya di kebun binatang, misalnya dari badak berdua 1, bapak-bapak, ibu, terus kemudian dia langsung connect internet, radio and know saat ini dan sekarang di sini. Tanya langsung profesornya, berarti ke depan kita sebagai guru harus 24 jam
step B, karena mungkin siswa kita akan tanya satu saat menemukan sesuatu langsung call gitu, tanya langsung, Profesor bisa jelaskan apa itu badak berjula satu? Langsung, dan lebih jauh itu pakai sinyal begitu langsung kirim bisa seperti ini. Jadi kalau mau copy paste cukup gini Pak, set. Jadi copy paste-nya nggak perlu pakai flash disk, cuma dilempar aja gitu, set sih, selesai gitu ya. Gimana kira-kira Bapak? Terjadinya kecurangan, ya. Nanti di sini ya Bapak-Ibu. Ada bisa lihat saja di sini nanti kesimpulannya saja dalam waktu. Jadi yang terjadi kecurangan, ketidakjujuran, terus kemudian terjadinya individualisme, selfish, itu dampak-dampak jelas otomatis. Dampak itu berlebih, kejujuran, terus kemudian empati, terus kedisiplinan, dan harus integral dengan itu semua untuk antisipasi. Iman, akhlak tetap harus ditanamkan. Jadi teknologi kita harus ikuti, tapi bersama dengan itu iman, kemudian takwa, akhlak dan sebagainya tetap harus ditanamkan pada anak kita, lebih bekerja dan sebagainya. Jadi saya pikir ini sudah klop, tinggal bagaimana terus kita intensif integrasi antara ICT ini dengan pendidikan karakter. Jadi rumusannya kalau Pak Ali sudah menemukan handphonenya itu dan apa istilahnya Pak Ali HP-ku teman belajarku. Nah berikutnya bersama dengan itu anak-anak dididik tentang keimanan, terus kemudian karakter yang kejujuran, kepedulian, disiplin, terus kemudian kerja keras, kreativitas, ya, semuanya ada di life skill. Dan sekarang Bapak Ibu juga sedang mengikuti proses itu ya, proses kita mengintegrasikan pendidikan berbasis karakter itu di kurikulum kita. Nah bersama dari itu saya yakin nilai kompetisi kita ke depan peserta didik kita itu akan bisa menjadi lebih baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.